Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 211. Ikram hanya tertawa lalu merangkul lelaki itu untuk masuk ke dalam. Mereka masih kecil, jangan berpikir sampai sejauh itu. Keluargamu sama seperti keluarga Tewardah, perjodohanlah yang menjadi penentu masa depan anak-anaknya. Tapi saya membebaskan anak-anak saya untuk memilih jodohnya sendiri. Namun jika mereka tidak bisa memilih saya, yang akan memilih perempuan terbaik untuk mereka. Ini yang kesekian kalinya Ikram mendapati orang-orang yang dia kenali meminta untuk menjodohkan anak-anaknya. Padahal mereka masih kecil, belum 2 tahun. Assalamualaikum. Sayang, Mas pulang. Alis tebal Zayan mengernyit sebab sore ini dia tidak menemukan keberadaan istrinya di depan pintu utama, padahal beberapa hari ini istrinya selalu menyambutnya. Bibi, istri saya ada di mana? Zayan bertanya pada maitnya. Dan mait yang memakai pakaian serba hitam putih itu menunjuk ke kolam renang. Dia langsung pergi ke sana setelah memberikan jas hitam dan tas kerjanya. Bibirnya seketika tertarik dengan lebar saat melihat perempuan bergamis putih yang tengah duduk sendirian dekat kolam renang. Dengan kaki dia jatuhkan ke sana. Tanpa bersuara Zayan memeluk istrinya dari belakang lalu mencium bibirnya. Tentu saja Maryam kaget, dia sampai tidak sengaja meninju suaminya sendiri. Seakan tersadar dia berteriak panik. Ya Allah, maafkan aku, Mas. Aku kira tadi orang asing yang datang. Mas sih kenapa malah tiba-tiba mengejutkanku? Zayan hanya bisa mengadu sambil memegangi pipi sebelahnya. Ternyata pukulan Maryam begitu kuat, pasti meninggalkan memar di sana. Bagian mana yang sakit? Coba jangan ditutupi, Mas. Aku mau lihat lukanya. Maryam meringis melihatnya, pipi kiri suaminya memar. Sumpah Mas, aku nggak sengaja. Jangan marah padaku. Tadi aku melamun jadi gak sadar pukul Mas. Dia meniup pipinya dan mengelusnya. Zayan hanya bisa tertawa kecil sampai akhirnya dia memberikan kecupan di bibir istrinya lagi. Nggak apa-apa, pukulan dari kamu gak terlalu sakit kok. Aku seharusnya gak buat kamu kaget. Lain kali aku gak akan ulangi lagi. Kenapa juga kamu sampai melamun, Hem? Aku obati ya, Mas, memarnya. Ini pipinya sampai merah loh, Mas. Gak usah sayang. Jawab pertanyaanku tadi. Maryam menghela napas panjang lalu menunjukkan bodyguard yang berada di jarak 10 meter darinya. Dia selalu mengawasiku ketika aku berada di luar. Padahal ini masih sekitar mansion loh. Jujur saja aku risih, Mas. Kalau gitu nanti Mas bilang suruh dia awasi kamu kalau kamu keluar dari mansion. Terus ada lagi. Zayan memberikan kode pada bodyguardnya itu untuk pergi lewat tatapan mata. Dan bodyguard itu patuh. Maryam terlihat ragu. Jujur, kenapa? Apa ada masalah selama aku di kantor? Terbuka sama aku sayang, jangan dipendam. Atau aku harus mencari tahu semuanya. Di seluruh kawasan mansion ini ada CCTV yang tersembunyi aku letakkan. Aku akan tahu apa yang terjadi jika melihatnya. Akhirnya Maryam memilih jujur. Jadi kemarin pagi tuh ada salah satu perkataan Maryam harus terhenti saat ponsel dari saku suaminya berbunyi. Teruskan aja sayang. Zayan menutup ponselnya. Mas angkat aja teleponnya dulu, takutnya penting. Zayan menggeleng, mengelus pipi istrinya penuh sayang. Gak ada yang lebih penting dari kamu. Sekarang katakan kenapa istriku ini banyak pikiran. Aku terus kepikiran kata-kata mait itu yang bilang aku seharusnya gak pantas menikah sama Mas. Aku ini terlahir dari keluarga yang kastanya beda jauh dengan Mas. Katanya aku menikah dengan Mas karena harta Mas. Jujur saja aku tersinggung. Mas jangan ada kepikiran aku.
Menikah karena Mas keturunan Mahafir. Aku menikah dengan Mas karena aku kagum pada kepribadian Mas. Itu yang unggul dari Mas yang membuatku akhirnya jatuh cinta. Maryam benar-benar tidak menyukai dirinya disamakan dengan ibu tiri suaminya. Bagaimanapun dia berbeda, tidak seperti yang Erika bilang. Siapa yang bicara gitu ke kamu? Suaranya menjadi rendah walaupun tatapannya masih menatap lembut istrinya. Namun tangannya terkepal, dia benar-benar menahan amarahnya saat ini. Berani-beraninya ada yang merendahkan istrinya. Maryam mencoba mengingat namanya. Erika. Diam Maid. Zayan jelas tidak mengenali Maidnya sendiri. Jujur saja dia hanya tahu 3 Maid saja yang sudah lama, selebihnya tidak. Iya, katanya Maid baru yang direkrut sama bibi yang mengasuhmu dari kecil Mas. Jangan pecat dia. Bagaimanapun dia kerja pasti membutuhkan uang. Sayang, jangan memikirkan kehidupan dari orang yang telah merendahkanmu. Aku akan memecatnya sekarang. Berani-beraninya dia merendahkan kamu, sama saja dia merendahkan Mas juga. Maryam mengelus dada suaminya yang naik turun. Jangan emosi Mas. Aku jujur sama kamu bukan untuk membuat kamu emosi seperti ini. Sekarang istighfar. Zayan melakukannya dan kini memeluk pinggang istrinya dengan erat. Di tempat ini tidak ada yang boleh merendahkan kamu, mereka tidak ada hak untuk mengatakannya sebab kamu sempurna tidak mempunyai kekurangan apapun di mataku. Aku mencoba untuk membuatmu nyaman di sini tapi ternyata malah sebaliknya. Maafkan Mas belum bisa membuat kamu bahagia. Bagaimanapun merendahkan kamu adalah kesalahan yang fatal, Mas akan memecatnya. Maryam hanya diam, dia tidak bisa protes sebab terlihat dari wajah suaminya tidak mau dibantah. Terus ada lagi Maid yang merendahkan kamu selain perempuan itu. Katakan apa yang membuatmu tidak nyaman sekarang. Atau bodyguard tadi aku pecat juga. Maryam menggeleng, dia kembali menjatuhkan kedua kakinya ke kolam renang. Tidak ada Mas. Sekarang aku ingin berenang di sini tapi takut ada orang-orang yang lihat nanti. Dari siang tadi aku ingin berenang Mas tapi aku menahan keinginanku. Dia memegang kedua pipinya terlihat malu-malu. Tapi jujur saja Maryam ingin merasakan berenang di kolam renang yang airnya jernih ini. Kedua kakinya pun terasa dingin, tubuhnya yang lain pun juga ingin merasakannya. Zayan akhirnya bisa tertawa. Kalau mau berenang sekalipun kamu mau pakai bikini. Boleh loh sayang di sini. Wajah Maryam memerah seketika. Enggak iya. Mana berani aku Mas kayak orang barat pakai bikini, bayangin aja buatku merinding. Dimana nanti kalau ada yang lewat coba? Lihat jendela kaca di sekitar terlihat jelas, transparan malahan. Nanti auratku terlihat. Pakai tombol ini sayang. Zayan menekan tombol merah lalu jendela kaca sekitar seketika berubah jadi warna gelap padahal tadi terang. Tombol ini untuk kunci agar gak ada orang yang masuk dari dalam. Pintu kaca itu juga berubah jadi gelap dan terkunci rapat. Maryam takjub, dia seperti berada di kolam renang yang ada di dalam ruangan tertutup. Bedanya ini langitnya masih terlihat. Ini serius aman kan ya? Aman sayang. Di depan juga kan ada dinding yang tinggi. Mana ada orang di luar yang berani panjat. Kecuali bisa dilihat dari atas balkon kamar kita. Menatap ke atas di mana di sekarang memang terlibat balkon kamar. Aku kira gak bakalan ngerasain berenang. Bisa aja aku pakai baju renang khusus yang muslimah tapi pasti ngetat di tubuhku. Takutnya ada orang yang lewatkan ketika aku berenang. Sekarang kamu mau berenang? Maryam mengangguk antusias. Moodnya sore ini selalu baik ketika ada suaminya. Tapi Mas harus ikut juga. Aku nggak mau sendirian. Dengan senang hati Zayan mengangguk.
Tapi Mas nggak capek kan? Zayan menggeleng, mulai membuka kerudung panjang istrinya. Terlihat rambut hitam. Indahnya itu membuat Zayan selalu saja terpesona. Gak ada kata lelah dalam kampusku untuk membahagiakan kamu sayang. Apapun itu, tanpa ada pengecualian. Maryam tersenyum tipis, iseng dia mencium pipi suaminya membuat mata Zayan memulat sempurna. Tentu saja Zayan kaget sebab ini pertama kalinya mungkin istrinya inisiatif mencium pipinya. Itu suatu hal yang menakjubkan. Sayang kurang, di bagian ini juga kamu harus cium. Menunjuk bibir bawahnya. Dengan malu-malu perempuan yang dijuluki kalem itu menurut. Mereka berdua menghabiskan waktu sore hari ini dengan berenang penuh dengan tawa kebahagiaan. Zayan tidak menyadari jika ponselnya kembali berdering sebab dia heningkan suaranya. Cek, Tuan Zayan kenapa susah dihubungi? Keluh Raisya yang sekarang masih ada di perusahaan Mahafir. Jadi di mana Mas Zayan? Tanya perempuan klamor dengan dress pendek yang memperlihatkan belahan dadanya. Raisya berdiri tegak, mencoba untuk tidak gugup. Maaf Nyonya, Nyonya saya masih muda ya. Panggil saya Nona. Raisya meringis, dia menggerutu nama tuannya yang tidak mengangkat teleponnya di saat situasi seperti ini. Maaf Nona, Tuan Zayan sudah pergi ke rumahnya. Seharusnya Nona kan tahu batas Tuan Zai di kantor hanya dari jam 7 pagi dan 4 sore. Selebihnya dia tidak bisa diganggu sebab Tuan Zai tengah menghabiskan waktu berdua dengan istrinya, Nyonya Maryam. Wajah dari perempuan nyentrik itu memerah kesal. Saya tidak mau tahu. Panggilan Mas Zayan ke sini. Bukankah perusahaannya akan bekerja sama dengan perusahaan saya untuk membangun mall? Jika Mas Zai tidak datang saya akan memutuskan kontrak kerjasama. Raisya sedikit tersenyum lalu menunduk dengan sopan. Saya sudah menghubungi Tuan Zai 2 kali di waktunya bersama istrinya. Gaji saya pasti akan Tuan Zai potong. Nona bisa. Marah-marah saya tidak akan peduli, toh daripada menelepon ketiga kalinya. Ah iya Tuan Zayan tidak akan bangkrut walaupun kerjasama perusahaan Nona Tapasya putuskan. Dibandingkan waktu Nyonya, waktu Tuan saya bersama dengan Nyonya Maryam lebih berharga. Sial. Sekretaris tidak punya sopan santun. Teriak Tapasya begitu marah. Jujur saja Raisya takut, tapi dia harus menjaga waktu tuannya dengan Nyonyanya. Dia tadi sudah lancang menelepon 2 kali, tapi tidak akan ketiga kalinya. Sudah cukup. Iya. Benar-benar muak dengan perempuan glamor yang satu ini. Dan Nonia bukan siapa-siapa tuan saya, jadi pergi. Waktu Tuan Zai tidak bisa diganggu sekarang. Jika ingin bertemu dengan Tuan Zai besok saat di jam kerjanya. Atau, tidak jika berani Nona bisa pergi ke mansion Mahafir. Di akhir kata Raisya berusaha menahan tawanya. Mana mungkin perempuan ini berani. Di luar banyak penjaga yang ada dia diusir kasar oleh penjaga di sana. Tentu saja Raisya pernah mengalaminya, dia sampai kena mental dulu sebab tidak ada janji terlebih dahulu. Dia main datang ke sana untuk memberikan jas yang tuannya berikan. Untung saja bisa masuk setelah dapat persetujuan. Cie yang habis ngadate, gimana seru gak? Ledek Omar dengan kedua tangan dilipat ke perutnya. Yulia dan Ikram saling pandang lalu terkekeh kecil. Cie yang gak diajak. Tentu aja seru. Kalau gak seru mana mungkin kita perginya sampai sore kayak gini, jawab Yulia menyentil dahi adik iparnya ini lalu dia masuk ke dalam karena mengkhawatirkan keadaan si kembar yang seharian ini dia tinggalkan. Bang Ikram bawa apaan tuh? Omar mendekati abang keduanya setelah mengusap dahinya yang sakit akibat mendapatkan sentilan. Ikram memberikan plastik merah pada adiknya. Martabak rasa ketan buat kamu.
Kamu kan suka rasa itu. Bawa ke dalam sana, abang mau masukin mobilnya ke rumah abang dulu baru ke sini lagi. Siap Bang Ikram. Makasih banyak ya. Di dalam-dalam Yulia dibuat tersenyum saat melihat kedua anaknya tengah bermain mobil-mobilan bersama dengan Unaya dan Ning Wardah yang menyuapi mereka dengan bubur. Assalamualaikum. Hasan Hussein, Emi pulang. Kedua anak itu saling merespon. Lihatlah mereka bertepuk tangan dan merangka mendekatinya. Ami ulang yei. Emi pulang yei. Pasti akan ada di mana masa yang pernah kita sesali dan ingin mengulanginya kembali untuk memperbaiki masa lalunya itu. Atau ada di mana momen yang kita ingin ulangi kembali. Bagaimana kita merasakan bahagia. Mungkin itulah yang dirasakan Ikram. Dia selama ini belum memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan uminya dan dia juga ingin mengulanginya di mana masa-masa dia bahagia pernah dididik menjadi sosok yang seperti sekarang ini oleh sosok pahlawannya yaitu uminya. Aku sungguh merindukan Umi. Yulia yang melihat wajah kesedihan dari suaminya hanya bisa mengelus punggungnya. Lalu menaburkan bunga ke gundukan tanah merah itu. Umi Husna sudah tenang di atas sana Mas. Jangan bersedih, aku yakin Umi pun tengah melihat Mas sekarang ini. Mas sudah ikhlas dengan kepergian Umi, hanya saja Mas rindu Umi sayang. Entahlah perasaan Mas hari ini tidak tenang. Agar tenang kembali Mas ingin menjumpai tempat pemakaman Umi. Sebaiknya kita berdoa untuk Umi Husna, Mas. Pria yang memakai jubah hitam itu mengangguk. Dia mulai membaca doa dan Yulia segera mengaminkannya. Setelah itu mereka pergi dari pemakaman ini, meninggalkan tempat di mana makhluk yang hidup pasti tempat peristirahatan terakhirnya adalah tanah. Hari ini kita akan pergi kemana lagi sayang? Kemarin kan kita udah pergi ke bioskop. Dan kajian, terus makan di restoran. Ikram mulai kembali dengan suasana baiknya. Dengan mata di balik cadar hitamnya Yulia berseru. Kita pergi ke wisata kuliner. Aku ingin mencicipi banyak makanan yang belum pernah aku makan sebelumnya. Ikram tertawa kecil mendengar keantusiasan istrinya. Dia mengelus perutnya yang kini nampak sedikit buncit. Boleh tapi sayang jangan makan makanan pedas soalnya gak baik buat kehamilan kamu. Kamu boleh mencicipi aneka makanan khas Indonesia tapi makanan manis aja. Siap Mas Ubi. Cepat lajuin mobilnya, aku sudah nggak sabar mencicipi makanan. Sengaja pagi ini nggak makan karena aku ingin semua makanan yang ada harus aku cicipi. Mobil putih mereka melaju menuju ke sebuah kota Jakarta yang ada di bagian Jakarta Selatan. Di sana terdapat banyak makanan kuliner yang menggugah selera yang tak sabar. Yulia cicipi satu persatu. Pukul 21:05 Kamis, di kota New York, Amerika Serikat. Seperti biasa langit di kota New York ketika malam hari pasti selalu indah dilihat. Apalagi banyak gedung pencakar langit yang begitu tinggi yang memiliki cahaya semakin memperindah suasana sekitar. Sayangnya walaupun indah sekalipun tapi malam hari di kota ini begitu rawan. Banyak para penjahat yang beraksi untuk mencopet ataupun sebagainya. Walaupun ada polisi yang bertugas sekalipun, namun penjahat tetap saja masih berkeliaran. Tentu saja orang yang penakut dan tidak memiliki keberanian pastinya akan berdiam di rumah mereka apalagi sekarang musim dingin. Seharusnya Jasmine pun juga berdiam diri di kamar hotelnya malam ini, tapi sekarang dia malah pergi keluar. Perempuan yang memakai cadar biru itu sedikit takut tentang hal ini. Seharusnya dia tidak keluar dari kamar hotelnya. Namun ia terpaksa karena sahabat perempuannya yang berada di hotel lain tak jauh dari hotelnya berada terus mengeluh sakit. Dia yang khawatir pun terpaksa keluar di malam hari.
Ini pasti Lucy demam tinggi karena tadi sore kan dia sempat berenang di cuaca sedingin ini. Aku harus segera datang ke hotelnya, takut dia benar-benar demam parah. Jasmine, dia terus melangkahkan kakinya, namun sesaat kemudian kakinya harus mundur saat melihat sesosok pria yang memakai jaket bulu berwarna putih berjalan. Sempoyongan mendekatinya. Sepertinya pria itu mabuk. Jelas wajahnya pun memerah dan cara berjalannya pun sempoyongan. Dia gigit bibirnya saat sadar di sekitarnya tidak ada orang sekalipun. Ingin mundur dan berlari pergi, tapi bagaimana dengan sahabatnya? Pada akhirnya sambil berdoa pada Allah agar malam ini dia terlindungi, Jasmine berusaha untuk maju. Dia akan melewati pemabuk itu bagaimanapun caranya, dia harus mendatangi sahabatnya. Hei Yuste Tere. Hei, kamu tetap di sana. Deh. Kakinya harus terhenti saat suara dari pria itu terdengar. Dia tanpa sadar meremas tasnya dan bersiap untuk mengeluarkan semprotan yang dia buat berisikan cabai yang sudah dia larutan dalam air. Tentu saja akan terasa perih di mata. Pemabuk itu mengibaskan kedua tangannya lalu terlalu. Nothing, go away. The guy behind you is really scary, like he wants to skin me alive. Tidak ada, pergilah. Pria belakangmu sungguh sangat menyeramkan, seperti ingin mengulitiku hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, pemabuk itu pergi sambil bernyanyi tak jelas dengan suara falsnya.